to Wavecast! And Man United win again. United get 3 points from Molineux Stadium. Correct. And we are now in 6th position. And we're live from Samali. Live from Samali House Studio. This is Wavecast, the United Wave Podcast. Wey, akhirnya Cool man, cool. ini yang dinamakan begadang tidak sia-sia. Ya, dan Setelah 3 pertandingan kita begadang, nggak ada hasil positif. Nah. Hari ini di pertandingan keempat kita menang 4-1. ya, Yes. dan ini gua simbolisasi. Ya. Man United memakan Wolves. Ada di kepala dia sendiri. Kita mah nggak mikir begitu. kita mau itu support dia. aja, Mas. Ya. Ya boleh begadang asal timnya jago. Iya. Ini 4 gol terakhir setelah sebelumnya lawan Brighton. Brighton, betul. 4-2. Brighton cuman mainnya beda banget. Di lawan Brighton kita kelihatan menang tapi Bagus puas. banget, iya. Cuman ini menang tapi biasa aja gitu. Kita Kenapa? menang biasa aja, tapi puasnya karena akhirnya United menang dan nggak nyia-nyiain kesempatan buat Ya. naik ke top 6. Tapi ngelawan Wolves yang lagi goyang sih emang sudah sewajarnya menang. Iya. Karena di babak pertama, ya tadi mungkin Mas Tama bilang kita nggak puas karena ini lawan Wolves yang lagi sakit gitu. Dan permainannya tuh nggak bagus, banyak banget kita dapat peluang. Tapi di babak pertama justru kita malah kecolongan 1 gol gitu. Ini kan, Betul. Ini kan menunjukkan bahwa United belum sebegitunya di babak Betul. pertama, tapi Setuju, di babak kedua, tadi Koko juga bilang di live reaction, ketika Wolves sudah mulai keluar menyerang, United ternyata bisa untuk Main cepat, main iya, direct. betul. Dan juga link up counternya play-nya juga bagus. Iya, Link up iya, play-nya iya. juga Oke, bagus. coba kita review dari Dari awal. babak Dari babak satu. pertama, betul. Dari babak awal satu. line up deh pemilihan Aiden Iya. Haven menurutmu gimana? Oke sih. Maksudnya masuk akal ketika Lenioro, kan Lenioro sama Aiden Haven tuh seumuran sama-sama kan? muda, iya. Seumuran lah. Dan Lebih tua Euro setahun apa 2 tahun? Iya, Oh, maksudnya- tuan Haven. Enggak. Enggak, lebih tua Euro. ya maksudnya satu liting lah. Maksudnya satu. Iyalah, lupa. Satu- Oke, satu di kita seumuran. udah terhubung langsung dengan Aiden Haven. Gila. So, how's your Mas. feeling with this winning 11? Winning 11. Ya nggak, tapi memang ini dua back yang memang harus terus dikasih minute play karena memang masih muda. Jadi wajar untuk dirotasi. Fix. Gitu. Heaven 19, Euro 20. Ya, ya. Oke. Ya, menurutku juga awal ragu karena Haven tuh masih angin-anginan gitu lah. Ya. Apalagi kemarin lawan West Ham tuh akhirnya diganti karena satu pelanggaran yang menurutku Kartu kuning. bodoh Nggak ya, penting, pelanggaran betul. nggak Penalti. penting gitu. Cuman akhirnya di sini juga membuktikan kalau dia lumayan solid. Layak. Beberapa kali dia ada keputusan yang anjir di umur segini ternyata bisa dia Iya. udah bisa ambil decision itu untuk di pertahanan gitu. Sampai akhirnya dia di babak kedua diganti sama Licha ya. Iya, tapi Cuman awal-awal pemilihan ya kayaknya butuh untuk dikasih line up terus lah kayaknya ya. Dikasih Kayaknya. kesempatan. Ya, Ya, maksudnya kalau gantian aja. Kalau Tapi- Deli dan Maguire nggak Maguire bisa nggak ya. ada ya. Tapi kalau aku lihat sih babak pertama tuh si Heaven itu ya main jauh lebih bagus lah dibanding waktu lawan West Ham kemarin. Tapi di babak 1 ada kesalahan dia tuh waktu yang dia tuh miskom sama si Ya. Lamens. Harusnya dia biarin aja bolanya itu diambil Lamens, dia barrier Ambil the ya? ball. Tapi ternyata dibawa ke kanan, untungnya ya ada pemain Wolves, untungnya dia nggak ini sih, untung nggak kebobolan. Dan Heaven yang kalau aku nonton di tim reserve Mas, dia itu sering melakukan long bolong pas gitu loh. Tapi kalau tadi kan nggak gitu kelihatan kan ya. Siapa? Si Heaven. Tapi memang Nggak mungkin ada kesempatan. sistem pemainnya juga nggak gitu. Beda, karena beda. Iya, pasti iya. mereka tuh akan build up untuk menghubungkan ke Bruno biar Bruno yang kasih direct ball. Iya, Kan beberapa iya. kali kayak tadi tuh kayak gitu kan. Bruno Betul. yang memutuskan dia mau main direct atau dia switch ke kanan atau ke kiri gitu atau nge-delay. Iya. Oke, babak pertama yang ngelihat yang justru terpampang adalah gol pertama Bruno yang dimana Kunya sangat ragu-ragu mau Iya. mau ambil keputusan syuting Iya, ataukah memang Iya. umpannya pun Nanggung banget. Untung masih bisa di recover sama Bruno yang bisa ambil. Umpannya di belakang badan. Betul, Iya, Bruno iya, pun iya, udah iya. mati langkah, sempet jatuh sampai akhirnya udah bisa Untung diambil aja, ya. lagi. Iya betul. Itu yang menurutku ini udah bener-bener ada masalah nih Iya. sama
decision makingnya United di sepertiga terakhir gitu. Iya, babak satu sih memang menurut aku jelek. Kalau di sepertiga ya final third Dan MU jelek finishing banget sih. Iya, Ya kelihatan juga yang- Dalo pertama, terus Brian Bumo. Iya. Terus langsung di rebound sama Kunya, masih ada back juga di Iya, situ. iya. Ini kan nunjukin kayak ini finishingnya memang kacau sih. Badannya kayak berat gitu ya. Iya, pemain-pemain MU ini. Ya tadi kalau Kunya sih mungkin bisa diamini, bisa dimaklumi kalau main kembali ke Molineux, tim yang membesarkan nama dia juga Iya, gitu. iya. Dan Agak sungkan ya cetak gol kayaknya. bukan sungkan sih, karena secara profesional harusnya nggak ada Nggak rasa cetak gol. sungkan. Ada Iya. masalah Tapi harusnya, ya. secara beban moral kayaknya ya, dia kayak aduh pas gua pegang bola kayak takut nggak gol, takut salah, takut apa gitu. Dan, Jadi gimana? jadi memang itu yang mungkin dialami oleh Matheus Cunha, dan babak pertama sih 1-1 ya kalau dibilang layak nggak layak, kalau untuk menampar begitu, United ya layak kalau untuk nampar United, tapi kalau secara permainan harusnya lebih sih itu. Iya, babak satu dia MU itu ada shot on target 5 dan big chance-nya 3, Dit. Ya. Gitu, yang 3-nya yang nggak gol malah kan. Ya. Yang itu. Dan tapi buat gua kita harus terima kasih sama Wolf karena dia bisa mencetak gol. Karena itu jadi wake up call-nya buat betul, United makanya. sih babak 2, dan ditambah dengan kalau gue lihat ya di babak 2 tuh dengan si Wolf ya bisa cetak gol di babak 1. Si Wolf tuh jadi kayak Terbuka. mainnya terbuka, mau nyerang dan gue mau menang nih. Karena ini pertandingan keempatnya Rob Edwards, pelatihnya Wolverhampton, Dan semuanya kalah. dan semuanya kalah. Ini pertandingan keempat dan akhirnya kalah lagi gitu. Bahkan tadi kan Ada gestur-gestur. ada gestur. Nggak mau lihat lapangan lah pemainnya. Iya. Itu sih. Tapi memang terbantu juga sama ternyata ngelihat Wolves yang kok bisa ya cuman 2 poin, ternyata ngelihat permainannya wajar sih. Iya. Kalau cuma dapat 2 poin hancur banget sih. Koordinasi belakangnya kacau, gampang banget diterobos, terus juga ketika di press mereka gampang kehilangan bola gitu. United yang kita kenal pressingnya tuh nggak begitu kolektif dan Iya. nggak bagus gitu, tapi bisa dapetin bola second ball, dan ini sih wah ada yang salah sih sama Wolves. Cuman golnya Wolf itu bener-bener ngeliatin United nggak fokus dalam satu momen pun bisa langsung ke hukum gitu loh. Itu kan gol iya. Betul. yang dia crossing awal kelewat lagi. Ya sama kayak lawan West Ham. Crossing Iya, kedua lewat iya, lagi. iya, Abis itu dapat bola recovery di umpan cutback, ada yang nyambut. Di situ kan orang anjir nih pemain United pada melongo semua gitu, Iya, nggak iya, fokus iya, dalam iya. satu momen, dan dihukum yang langsung ini memang harus bebenah nih babak kedua gitu. Dan ya wajar skor 1-1 untuk babak pertama karena memang kedua tim juga mainnya jelek gitu. Iya. Ya, kalau United finishingnya yang jelek kalau menurut gue. Finishing jelek. Babak kedua akhirnya tuh apa yang bikin United ini jarang-jarang nih ngegolin awal-awal babak kedua nih. Kayaknya sih dia nggak mau ngulangin kesalahan waktu lawan West Ham Iya. yang buang-buang peluang dan yang nggak mau kill the game. Iya. Dan akhirnya kayaknya Amorim udah we have to kill the game, jadi kayak main all out aja. Iya. Karena mau nggak mau ini tim ngelawan tim paling buruk saat ini. Kalau nggak menang sih kebangetan gitu. Iya. Jadi benar-benar all out attack, dan untungnya sentuhan-sentuhan pemain United lagi wangi. Short passnya, link up play-nya juga lagi bagus. Jadi Iya, babak kedua baru kelihatan tuh yang Iya. punya berani back heel. Iya, Bruno rondo-rondo bertiga mau ya, punya terus Bruno switchingnya tuh Ke kiri, bagus ke ke kiri ke kanan, kanannya iya. gitu. Itu ya bersyukurnya itu sih United nggak battle lagi. Tapi itu menurut gua MU tuh bisa dengan gampangnya tadi switching kiri kanan, kaki ke kaki gitu. Itu karena ya Wolf-nya juga terbuka sih mainnya sih. Ya, pressingnya juga nggak ada. Iya, makanya ya kalau dibilang apa? Ya lawan tim lain ya belum tentu juga MU bisa begitu kan. Iya, setuju. Cuman yang perlu kita syukuri memang bisa loh 3 pemain depan ini kalau mau main pendek-pendek itu sebagus itu gitu. Iya, Ditambah Bruno yang ada ngover di belakangnya untuk umpan-umpan terobosan itu. Gol kedua tuh tadi Mason Mount ya? Ya. Bruno Fernandes, Mason Mount dulu ya? Mason Mount ketiga. Bruno. Kedua tuh siapa? Brian Bumo. Oh iya, Bumo asis Dalo. Yang mana ya? Yang asis Yang Dalo Dalo sendirian. sendirian. Oh iya. Bumo tinggal tap in. Bener.
Itu bukannya gol keempat. Kan gol keempat penalti. Gol keempat penalti. Bruno. Wah gila. Terus Bruno. Lu ikan emas ya? Iya Mas, lupa Mas, saking Cepet gitu ya. banget. Banyak golnya. Tapi jujur ya, gua ngeliat statistik XG-nya MU di pertandingan ini 4,01. Berarti memang wajar 4 gol. Iya, di satu sisi gua puas lah United menang, tapi satu sisi gua nggak sepositif sih, Dit. Karena harusnya tadi United golnya lebih banyak sih. Iya, harusnya. Karena shoot on goalnya itu 10 lebih. Iya, 10 atau lebih gitu. Dan peluangnya bersih loh. Ya. Benar. 27 attempts, 27 attempts, 10 on target, 4 big chance gol. 7. Dan Iya. dan bukan gua kufur nikmat, tapi 9 menit tambahan waktu harusnya bisa 1 gol sih untuk lagi ya, nge-press. iya. Karena Ayo dong, ayo gitu. Dari- Jadi selisih gol. Mental pemain Wolves-nya udah turun. Iya. Penonton pun juga sepi. mendukung ya karena anjir udah nggak mau lihat ke lapangan. Iya, Habis itu ini harusnya dihukum lagi sama United paling nggak 1 gol kayak Iya. siapa Mainu atau siapa kayak harusnya bisa lebih perform lebih santai gitu. Cuman ya Tapi ya udah syukuri kemenangan yang akhirnya membawa kita ke top 6. Ya tempat di mana kita semestinya sudah dari beberapa minggu yang lalu. Iya, betul. Ya, dan harusnya udah bisa jaga jarak loh bahkan bisa melewati Chelsea kalau Harusnya. kalau kemarin lawan Everton sama lawan West Ham Nggak aneh-aneh. kesandung. Berarti Iya, kita iya. dapat tambahan 5 tuh, udah poin 30 harusnya tuh, Dit. Iya. 30 tuh ya di atas sama kayak Aston Villa. Beda peringkat 3 poin sama Arsenal. Sama Arsenal, Nah, lucu banget ya, tim yang 18 kali nggak terkalahkan cuman beda 3 poin Iya, sekarang. makanya. 2 poin sekarang. Makanya aneh banget. Berarti kan seketat itu Inggris gitu. Iya. Ya tapi gimana pemain yang paling ya pemain udah lah terbaik ya. lu siapa? Iya kalau di sekretaris kita lihat Bruno lah. Dua Karena gol, dia 1 assist. 2 gol 1 assist. Cuman Dan memang benar-benar ini sih menjaga irama sih, dia yang megang kapan harus delay, kapan harus ke depan, kapan harus ke kanan ke kiri gitu, Bruno sih. Tapi Gue setuju Bruno emang. Tapi kalau honorable mention, gue tadi juga di live reaction juga bilang selain Dalo juga mainnya oke, nggak aneh-aneh. Luke Shaw kayaknya konsisten di beberapa pertandingan terakhir untuk jadi LCB. iya. Maksudnya ini bisa jadi saingan Lisandro Martinez juga Sandro gitu. Martinez ya. Aku masih sayang banget sama Martinez. Entah kenapa beda vibe. Oh iya, jelas. beda. Martinez masuk tuh kayak Agresif langsung banget. aman Iya, banget iya, kayak iya. lu mau ngapa-ngapain di pertahanan United, gue ngerasa aman ada Lisandro di situ. Oh itu gitu. jelas kalau itu. Cuman Shaw tuh masih ada kayak kayaknya bisa nih dilewatin siapa gitu. Cuman Iya, kalau iya, Licha, iya. cuman nggak tahu ya gimana caranya mereka berdua entah main bergantian atau main bareng. Itu yang perlu dipikirin sama Amorim menurutku karena untuk kedalaman oke, tapi untuk main bareng kayaknya perlu dipertimbangkan gitu. Karena tadi kan si Lisandro Martinez jadi back tengah. Back kan? tengah jadinya, Si Luke iya. Shaw back tengah kiri. Tapi kalau aku nggak tahu ya, aku ngeliatnya hari ini tuh Diogo Dalot oke loh mainnya. Oh iya, Nggak, Trivela loh juga. Justru malah kayak Kunya Kunya Mbumo sama sama Ahmad, Mbumo. gue nggak terlalu impress. Ahmad Karena terlalu banyak otak-atik. peluang. Iya. Ahmad terlalu otak-atik Ahmad, juga. Mbumo, iya. Kalau ada pemain yang perlu dievaluasi bener sama pertandingan ini, itu Ahmad dan Bumo. Iya, betul, Ahmad setuju. dan Bumo itu bener-bener nggak tahu dia mikir apa di atas lapangan Iya, kayak orang nggak tahu mau ngapain. Beberapa kali kontrolnya juga salah, Mumo dapat terutama. iya betul, dapat bola juga bolanya jauh dari kaki gitu ya. Mbumo udah 3, ini pertandingan ketiga apa keempat nih dia nggak bagus nih. Dia terlepas sama golnya, cuman tinggal tap in Iya, ya. itu aja hampir gak gol kata Dita tadi. Agak miring sedikit. Iya. Ya, Cuma, abis ya ini itulah. berarti lawan Bournemouth. ya nanti Senin kita akan- malam lagi. Betul, kita begadang lagi. Iya. Nanti kita juga akan buat previewnya ya. Iya, pasti, Jadi pasti. ya selamat menikmati aja untuk fans United. Kita tunggu aja mungkin ada beberapa pemain yang sudah bisa gabung sebagai tambahan amunisi mungkin Deli atau Maguire yang Ya, yang Iya. bisa sudah cepat pulih. Iya, Sesko kita juga masih belum. Sesko belum. Kayaknya sih baru dimainin mungkin di awal tahun depan sih. Masa sih? Iya, Awal tahun, nggak akhir tahun. akhir tahun mungkin baru sembuh. Malah untuk pertandingan besok kayaknya ini ya, Mas Rawi terakhir ya sebelum dia ke Afcon. Moroko. Afcon. Kayaknya sih ada beberapa kayak Pantai Gading ya siapa? Itu juga terakhir, Ahmad terakhir, kayaknya Bumo juga terakhir. Ahmad sama Mbumo terakhir karena mereka tuh satu grup. Oke. Ya berarti Kayak lawan Aston Villa masih ada. ini kita nikmatilah kelengkapan skuadnya
sebelum ditinggal praktis sisi kanan hilang semua. Dia sih sekarang Mazrui Ahmad Bumo di sana. Udah itu. pasti Dalo sama Dorgu main itu. Ya, Kira-kira siapa ya? Dalo Dorgu. Ahmad pasti enggak ya, Ahmad pergi. Siapa ya kanan ya? Dalo. Dalo Dorgu. Atau pahit-pahitnya mainin Malaysia Di back sayap kiri. back kiri, Dalo yang ke kanan. Ya itu mesti dicoba sih. Kalau nggak tahu juga. Ya udah itu nanti kita Ya, akan itu bahas aja di lah. preview ya. Di preview Lawan Bournemouth. United lawan Bournemouth. Terima di Old kasih yang Trafford udah nonton kayaknya. live react-nya tadi. Terima Ya. kasih juga yang sudah nonton video ini. Thank Kita you ketemu banget lagi semuanya. di episode webcast selanjutnya. Sampai jumpa. See you guys.